was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun di luar banyak yang lagi jalan-jalan, ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap mau hadir di rumah Tuhan. Bukan sebuah karena rutinitas, tapi sebuah kerinduan dan juga sebuah komitmen. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita naikkan ucapan syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang baik. Sebab Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kami mau mengucapkan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kesehatan. Kami bersyukur buat nafas yang baru. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan buat matahari yang baru pagi hari ini. Kami bisa datang, kami bisa melihatnya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau datang untuk sembah-Mu Yesus. Haleluya. Nama-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Biar dengan suara ini kami mau menyanyikan, kami mau puji nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
menyapa-Ku untuk menyembah-Mu. di sini. Kami percaya Tuhan, Ku percaya Kau ada bagiku. ada bagiku. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, berkuatan
dikuatkan, yang sakit disembuhkan. We worship you Lord. Haleluya, rasakan kebaikannya, rasakan hadiratnya. Dia ada di sini. Mari buka hatimu, buka hatimu. Dia mau jamah engkau. Oh Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus, panggil namanya Jesus, panggil namanya Yesus. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya, Holy Spirit. Holy Spirit. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami bimbang, tak perlu kami cemas. Karena kami punya penghibur, karena kami punya pengharapan, karena kami punya kekuatan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini kami masih ada. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi melakukan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan kecuali pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang lebih lagi jamah hidup kami Tuhan. Tuhan juga yang memperkuat hidup kami dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan di pagi hari ini untuk kami juga mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dan firman-Mu menjadi rema. Bahkan firman-Mu bisa menegur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Ada sukacita amin. Amin. Sebelum duduk mungkin bisa sapa kiri kanannya katakan selamat hari Minggu. Hari Minggu, selamat hari Minggu. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan menyembah nama Tuhan. Bisa tepuk tangan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluas.
jemaat Tuhan, sama-sama katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja begadangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat Tuhan katakan, ratakan tanah, timbullah tanah. Amin. Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku kan bangkit untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi hari ini. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Jemaat Tuhan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, oh, nyatakan sampai setiap lutut berteduh, lidah
Yes, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan, Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Kita ulang dulu buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Siapa Tuhan kita yang ajaib? Siapa Tuhan yang kita ajaib? Ajaib kau Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kebaikan. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Dia segenap jiwa, sama-sama katakan. Jiwa dan pengharapan Telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Dialah sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Sorakan Yesus dahsyat. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagi kami, Megah bagiku. segenap jiwa Dan pengharapan ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami. Mari angkat kedua tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Dia sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, Yesus ajaib. Biar musik menyembah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Ajaib Kau. Mana suaranya? Agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, Raja mulia, ajaib
mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, Mari jemaat Tuhan katakan. Yes. yang selalu menggenapi imanku, bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Kami terima, ku terima sekarang. Sekali lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu, ku terima sekarang. Kemenangan darimu, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup. Amin. Yang sanggup untuk menolong. Yang sanggup untuk memulihkan. Yang sanggup untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Kami percaya Engkau disukakan, Engkau digirangkan di dalamnya. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari berkati setiap kami Tuhan dengan firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu lah terang pelita dalam jalan kehidupan kami. Mari berfirmanlah Tuhan, jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih-benih firman-Mu. Roh Kudus, persiapkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Baik, kalau sudah silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Tetap bersuka cita walaupun yang lain jalan-jalan kita ada di gereja ya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Ya, selamat datang, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, hari ini saudaraku kita akan kembali belajar tentang iman ya. Hari ini saya memberi tema iman orang percaya, karena Gereja Bethel Indonesia di dalam tahun ini mengambil tema beriman teguh kepada Kristus ya. Oleh karena itu hari ini sekali lagi kita akan bicara tentang iman orang percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19.
Karena ini cukup banyak saudaraku, saya akan bacakan saja biar cepat. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi satu milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita sudah membaca dalam kitab Ibrani tentang satu sosok pribadi yang bernama Abraham. Abraham menjadi bapa dari banyak bangsa, banyak kaum, menjadi pribadi yang dikenal bukan hanya oleh kalangan orang-orang Kristen, tapi dihormati oleh 3 agama besar, Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama besar di dunia menghormati sebagai bapa dari banyak bangsa. Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari apa yang dituliskan kitab Ibrani, bahwa Abraham memiliki iman yang begitu teguh, iman yang begitu kokoh. Dan hari ini saudaraku, secara khusus kita mau belajar bagaimana bentuk iman orang percaya dari apa yang menjadi kehidupan seorang yang bernama Abraham. Alkitab memberi petunjuk bahwa ia adalah seorang yang memiliki keteguhan iman, sehingga ini menjadi sebuah ciri, menjadi sebuah bentuk iman dari orang percaya. Bagaimana bentuk iman dari orang percaya? Yang pertama saudaraku, coba lihat kembali pada ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi saya akan baca supaya saudara mengerti. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk keluar ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu,
seolah-olah di satu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, yang pertama kita jumpai apa sih bentuk iman dari orang yang percaya? Yang pertama cirinya adalah beriman meski tidak melihat. Saudaraku, waktu Abraham disuruh untuk meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, Ur Kasdim, tanah Kasdim, ke satu negeri, ke satu daerah, ke satu kota yang nanti Tuhan akan bangun. Tetapi firman Tuhan dengan tegas saudaraku berkata bahwa dia tidak mengetahui tempat di mana ia tujui. Kemana dia akan pergi, kemana Tuhan bawa dia, hantar dia. Dia tidak tahu. Saudaraku, saya mau katakan bahwa inilah yang disebut dengan beriman. Meskipun tanpa melihat. Meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Meskipun kita belum mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun hal-hal yang mungkin mengecewakan terjadi dalam hidup kita. Kita tetap beriman. Ini bentuk iman yang pertama dari orang percaya. Beriman meski tidak melihat. Ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapat gambaran soal tempat. Kemana tempat yang akan dia tuju. Boleh lanjut multimedia? Meskipun demikian, firman Tuhan berkata saudaraku, Abraham tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ada begitu banyak orang saudaraku. Ketika doanya belum dijawab, ketika apa yang diharapkannya, ketika apa yang didoakannya belum dia terima, ini menjadi sebuah excuse, menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah argumentasi untuk dia mulai meninggalkan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Karena punya dalil. Seakan-akan doanya belum dijawab. Karena itu dia punya argumentasi untuk tidak melakukan seperti apa yang Tuhan minta. Saya jadi ingat saudaraku, dulu ada seorang pengusaha. Dia berjumpa dengan saya dan dia minta didoakan saudaraku. Dia berdoa, Pak Pendeta, kalau Tuhan tolong saya kali ini, giro saya tidak jeblok. Kalau Tuhan tolong saya, giro saya bisa lolos kali ini, saya mau janji sama Tuhan, saya mau rajin ke gereja, saya mau ikut Tuhan. Lalu kami berdoa bersama-sama, dan bagaimana cara Tuhan entahlah, tetapi yang pasti gironya enggak jeblok hari itu saudaraku. Gironya lolos, dapat membayar tagihan customernya tepat pada waktunya. Tetapi saudaraku, dengan antusias dia bergirang lalu dia ke gereja minggu itu. Dia bercerita, dia bersaksi, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tapi kembali lagi saudaraku, namanya bisnis tidak selalu pasang. Terkadang ada surut. Begitu surut saudaraku, surut juga imannya. Kemana Bapak? Kok sudah lama tak ke gereja? Mana doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Malas saya ke gereja. Saya mau bilang saudaraku, itu namanya bukan orang percaya. Itu namanya bukan orang beriman. Orang beriman, dia tetap percaya meskipun dia tidak melihat. Yang mengerti boleh bilang amin. Meskipun apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, belum dia peroleh. Bahkan mungkin malah hal-hal yang mengecewakan terjadi dalam hidupnya. Tapi dia tetap akan menaruh imannya, pengharapannya, keyakinannya tetap kepada Tuhan. Itu bentuk orang iman dari orang percaya. Yaitu beriman meski tidak melihat. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ini saya catat di sini saudaraku. Ini penting sekali. Iman sejati. Sekali lagi ya. Iman sejati
berbicara tentang Allah. Dengar baik-baik. Iman sejati bukan berbicara tentang kita, manusia. Iman sejati berbicara tentang Allah. Allah menganugerahkan iman kepada orang percaya supaya supaya saudara dan saya dapat meletakkan pengharapan kita ke dalam rencana Allah yang kekal. Dan turut serta dalam penggenapan rencana itu di dalam hidupnya. Ada banyak orang keliru, saudaraku. Ketika dia berdoa, ketika dia beriman, dia ingin apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi ekspektasinya, Tuhan harus ikuti keinginannya. Padahal konteks iman bukan bicara tentang kita, saudaraku. Iman sejati berbicara tentang Allah. Kalau engkau memiliki iman sejati, maka iman itulah yang membuat kita untuk belajar menundukkan diri. Sekali lagi saudaraku, untuk belajar menaruh pengharapan ke dalam rencananya Allah yang kekal dan turut serta di dalam penggenapan rencana itu di dalam hidup kita. Saudaraku, orang-orang yang punya iman, dia akan menaruh percaya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Itu beriman. Bukan memaksa Tuhan untuk ngikutin keinginan kita. Tapi kitalah yang mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next. Ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum melihat. Meskipun seakan-akan tidak ada harapan. Meskipun seakan-akan jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi kita tetap percaya karena kita memiliki iman yang sejati. Iman meneguhkan orang percaya untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Pertanyaannya, maukah kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangannya dan tetap setia hingga akhir hidup kita? Biar kita boleh menjadi pribadi yang beriman. Seperti Abraham. Bentuk iman orang percaya yang pertama. Tetap percaya meskipun tidak melihat. Yang kedua, coba kita lihat ayat 11 saudaraku. Kembali Ibrani 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan yang tidak terhitung banyaknya. Saudaraku, yang kedua, bagaimana bentuk iman dari orang percaya? Yang kedua, saudaraku, beriman dalam kemustahilan. Tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetap menaruh iman sekalipun itu mustahil. Saudaraku, Abraham dan Sarah istrinya adalah teladan tentang iman teguh yang berani menghadapi kemustahilan. Abraham tetap teguh meskipun awalnya Sarah mentertawakannya. Bagaimana tidak? Kakek dan nenek. Usianya katanya sudah lewat, sudah senja. Umur 100 tahun dan 90 tahun. Sudah mati pucuk. Rasanya tidak mungkin untuk melahirkan generasi yang banyaknya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi saudaraku, sekali lagi bahwa Abraham berhasil
untuk lulus dari ujian iman dalam kemustahilan itu. Kenapa? Karena imannya tetap teguh. Iman dalam kemustahilan. Karena dia percaya, saudaraku, bahwa dia punya Tuhan yang setia terhadap janjinya. 25 tahun sebelumnya Tuhan sudah berjanji kepadanya bahwa dia akan memiliki anak dari Sarah istrinya. Dan dari Sarah itulah yang akan disebut keturunannya. Dia pegang janji firman Tuhan itu erat-erat. Saudaraku, mari kita lihat perbandingannya. Boleh lanjut? Saudaraku, saya mau katakan bahwa iman dalam kemustahilan, ya, didasarkan pada tidak bimbang atau ragu akan firman Tuhan. Jadi saudaraku, konsepnya harus ada peneguhan tentang janji iman, janji firman Tuhan dulu. Menjadi satu rema yang kita peroleh, yang kita pegang. Dan firman itulah yang kita pegang teguh dan tidak boleh bimbang. Jadi dasarnya harus ada firman dulu. Ya, jadi jangan bilang saya mau punya iman dalam kemustahilan. Minum baygon, saya enggak kenapa-napa. Ya KO, saudaraku. Saya jamin pasti KO. Kenapa? Karena itu mencobai Tuhan. Ya, kecuali kita dalam penginjilan, tanpa kita ketahui ada orang mau mencelakakan kita, lalu tiba-tiba, saudaraku, kita diberi racun tetapi kita tidak apa-apa karena kita ada perlindungan Tuhan menyertai kita. Itu saya percaya. Ya, kemarin saudaraku saya baru cerita ngobrol dengan satu orang hamba Tuhan, saudaraku. Ya, bagaimana di waktu dia mendapat serangan kuasa kegelapan dari orang-orang di sekitar tentang rumahnya, saudaraku, ya. Tiba-tiba, saudaraku, dari atas rumahnya itu seperti kayak ada genteng asbes yang ditiban pakai batu, saudaraku, ya. Puang, begitu, ya. Bukan sekali, saudaraku. Sampai berkali-kali. Tetapi, saudaraku, waktu dia periksa, semua baik-baik saja, nggak ada yang pecah. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudaraku, dia buka pintu, masuk kayak sejenis kayak kalalawar gitu, saudaraku. Terbang masuk ke dalam rumahnya. Dikejar-kejar, hilang, saudaraku. Mungkin kalau kita cuman berkata, oh itu kebetulan Pak, Bapak buka pintu ada burung masuk gitu ya. Kalau cuman sekali mungkin kita bilang kebetulan, saudaraku. Tapi kalau sampai 3-4 kali nggak mungkin kebetulan kan. Buka pintu, put, lewat masuk, saudaraku. Dikejar-kejar, hilang. Dikejar-kejar, hilang. Saya bilang, wah ini mengerikan juga ini kadang-kadang ya. Tapi saya mau bilang orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, sekalipun ada orang yang hendak mencelakai, kuasa Tuhan melindunginya. Amin. Karena itu mari saudaraku, berjalanlah dalam kuasa kemustahilan Tuhan. Beriman ya di dalam kemustahilan. Prinsipnya harus ada dua, saudaraku. Yaitu dasar firman Tuhan dan pegang firman Tuhan itu, jangan goyah, jangan bimbang. Itu di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Minta tolong multimedia bisa tolong dibantu. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Oke. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Lanjut ayat 30. Kata Yesus ayat 29, datanglah. Ini firman Tuhan ya. Khusus buat Petrus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya katakan tadi, saudaraku. Kalau saudara dapat terima dari firman Tuhan, ya, dapat firman yang menjadi petunjuk buat hidupmu secara khusus, lakukan firman Tuhan itu. Dan jangan bimbang. Kenapa? Nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu. Oke, lanjut ayat 30. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang
kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, waktu kita mulai ada keraguan, mulai ada ketidakpercayaan, maka kita tidak akan mengalami kemustahilan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh saudaraku ya. Kita mendapat karunia Roh Kudus saja, hatimu mesti sungguh-sungguh percaya dan buka hati lebar-lebar. Begitu engkau menolak, ada tolakan dalam hatimu, gua nggak percaya, make sense itu. Langsung dijamin saudaraku, Anda nggak akan pernah mengalami apa-apa. Bisa dipahami saudaraku? Kuasa kemustahilan Tuhan, keajaiban Tuhan, ketika kita dapat terima firman Tuhan, pegang itu erat-erat dan jangan bimbang. Maka kita akan mengalami kuasa kemustahilan itu. Seperti Maria, ya, waktu dia sedang seorang diri, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Salam, hai engkau dikaruniai Tuhan, engkau akan mengandung yang datang dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Lalu Roh Kudus berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan dipenuhi dan engkau akan mengandung yang dari Roh Kudus. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria mengandung bayi Yesus yang datang dari Roh Kudus. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan kita akan memiliki iman dalam kemustahilan ketika kita terima firman Tuhan secara pribadi dan pegang firman Tuhan itu erat-erat. Jangan bimbang dan jangan ragu. Kita akan mengalami kemustahilan, kedahsyatan dari Tuhan. Dari pasangan yang tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Sudah mati pucuk, sudah kakek nenek, sudah tidak mungkin lagi menghasilkan keturunan. Tetapi justru berasal dari banyak kaum, banyak bangsa datang dari keturunan Abraham dan Sarah. Amin. Oke, lanjut. Yang ketiga, bagaimana bentuk iman dari orang percaya. Kita belajar dari tokoh yang bernama Abraham. Kita lihat ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, yang ketiga, firman Tuhan katakan bagaimana bentuk iman dari orang percaya. Beriman dengan melihat ke depan. Beriman dengan visi. Saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa. Abraham diceritakan sampai dia mati, saudaraku. Dia tidak pernah melihat sebuah bangsa yang lahir dari keturunannya. Betul ya? Bangsa itu tercipta waktu zamannya Musa. Dia tidak melihat. Tetapi saudaraku, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya satu visi yang besar. Bahkan bukan hanya sebuah tanah kampung halaman yang Tuhan janjikan. Ini menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah visi yang dimiliki oleh Abraham. Dia punya satu kerinduan untuk tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak pernah malu disebut Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Luar biasa saudaraku. Sekali lagi, karena Abraham memiliki iman yang melihat ke depan. Iman dengan visi. Ada begitu banyak orang Kristen saudaraku hidup di dalam dunia ini hanya hidup untuk hari ini.
nggak punya visi, nggak bisa melihat ke depan, sehingga tidak punya passion, tidak punya dorongan untuk semangat, untuk antusias. Bayangkan saudaraku, Paulus di tengah-tengah aniaya berat yang dialami, begitu tekanan yang menderanya, bahkan dia pernah mengalami yang namanya kelaparan, karam kapal, bahaya pedang, penjara, ketelanjangan. Tapi Paulus berkata apa? Semuanya itu terasa ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang dia miliki. Saya mau katakan saudaraku, ini yang disebut dengan iman dengan melihat ke depan. Iman dengan visi, apa itu? Kerajaan sorga, kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua jemaat di tempat ini, kita memiliki iman yang memiliki sebuah visi melihat ke masa depan. Apapun penderitaan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari ini, biar kita bukan hanya melihat realita kenyataan hari ini, tapi kita memiliki sebuah mata yang mampu melihat sampai jauh ke depan, yaitu kemuliaan yang kita akan peroleh sebagai anak-anak Allah. Amin. Kalau mau kasih tepuk tangan dengan 1-2 orang, yuk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iman yang teguh membawa seseorang untuk dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini. Dan ini bukan hanya bicara tentang visi untuk kita memperoleh kerajaan sorga, saudaraku, tapi visi di tengah-tengah dunia ini. Oke, boleh lanjut multimedia. Ya, saya tuliskan di sana, saudaraku. Visi lahir dari iman. Sekali lagi, visi lahir dari iman. Beda dengan ambisi. Ambisi lahir dari keinginan. Visi lahir dari iman. Ditopang oleh pengharapan dan diperkuat oleh semangat. Visi lebih besar daripada penglihatan mata jasmani. Lebih dalam dari impian. Lebih besar daripada sebuah gagasan. Visi mencangkup pandangan luas yang berada di luar batas-batas perkiraan dan sangkaan. Saudaraku, waktu saya memulai pekerjaan Tuhan menjadi gembala di tempat ini, saya punya sebuah visi yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk memperluas gereja ini dan membuat jadi gereja yang permanen. Waktu saya masih ingat sekali, saudaraku, waktu saya memulai pembangunan gereja ini, saudaraku, tidak sedikit, baik pengurus maupun pelayan yang berkata, untuk apa sih Pak Gembala? Jemaat juga cuma berapa ratus orang, cukuplah dengan tempat sebesar ini. Tapi hari ini saudaraku kita bisa melihat ya, kita sudah punya 3 rumah dengan jumlah 600 meter persegi. Gereja yang terbesar di wilayah Poris dan Cipondo, milik kepunyaan pribadi. Pribadi gereja maksudnya ya, bukan pribadi gembala. Ini atas nama GBI saudaraku ya. Sekali lagi saudaraku, atas nama pribadi, bukan ngontrak. Gereja di luar sana saudaraku, walaupun mungkin jemaatnya lebih banyak, masih kontraktor. Berpikir besar. Karena itu kan semuanya teman-teman saya juga, semua berpikir masak-masak. Nanti 5 tahun lagi setelah kontrakan ini selesai, mesti bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan? Pergumulan masih besar. Tapi buat kita bersuka cita saudaraku. Ya, Tuhan sudah kita kasih tempat tanah milik sendiri. Bahkan waktu pembangunan sebelah saudaraku ya. Waktu pembangunan sebelah saudaraku. Enggak sedikit. Buat apa sih Pak Pendeta? Buat apa? Tapi saya bersyukur saudaraku ya. Saya punya teman-teman seperjuangan, para pengurus yang punya satu visi yang sama. Punya satu tujuan yang sama. Saya cuma berpikir bahwa gereja ini, saya tadinya juga anak sekolah minggu di sini. Saya tadinya pelayan di sini, tapi akhirnya jadi gembala di sini. Saya berpikir nanti siapa yang akan mewariskan lagi gereja ini. Ini akan cerita yang begitu panjang. Generasi punya generasi, generasi ke generasi. Tetapi satu hal yang saya mau tanamkan nanti, gereja kita sudah permanen. Punya izin yang tetap. Mungkin sampai hari ini belum tembus IMB-nya.
nggak apa-apa. Seperti Abraham, saudaraku. Sampai dia mati, dia belum lihat itu. Ya, sampai dia mati, dia belum lihat sebuah bangsa dari keturunannya. Tapi saudaraku, kita bisa melihat Abraham tetap menaruh imannya. Kenapa? Karena dia punya visi, melihat jauh ke depan. Dan saya percaya saudaraku, satu kali kelak gereja ini pasti akan dapat izin IMB. Minimal sampai hari ini kita sudah pegang izin FKUB, izin Kementerian Agama. Yang rekomendasi keseluruhan departemen-departemen yang ada di perizinan di Kota Tangerang, kita sudah pegang semuanya. Itu menjadi modal kuat buat kita untuk menjaga keberadaan gereja ini. Ya, sekali lagi saudaraku, inilah yang disebut dengan visi. Sebuah cara melihat ke depan dalam rencana Allah yang besar. Amin. Saya percaya Tuhan taruh visi yang besar dalam hidup saudara. Setiap panggilan hidupmu, Tuhan taruh visi yang besar. Sebab itu jadilah kita pribadi-pribadi yang mampu untuk melihat jauh ke depan. Jangan hanya berpikir, siapa aku ini? Aku cacing, yang kecil, yang tak dapat berbuat apa-apa. No, kita anak Allah. Tuhan percayakan kepada kita perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ini yang ketiga, saudaraku ya. Saudaraku, sekali lagi bahwa bukanlah orang buta yang malang di dunia ini. Bukanlah orang yang tidak dapat melihat secara jasmani yang disebut orang malang. Tetapi orang yang tidak punya visi. Orang yang tidak dapat melihat ke depan, ke dalam masa depan, ke dalam rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu hari ini, ya, apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi, jangan pernah kita menyerah. Jangan tinggalkan imanmu. Boleh lanjut multimedia? Salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dan menantikan kehidupan yang kekal yang digambarkan sebagai tanah, air, dan kota sorgawi. Setiap kita punya visi untuk masuk dalam kerajaan sorga, menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir ya. Oke. Kita lihat ayat 17 sampai ke 19. Bentuk iman dari orang percaya. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Apa? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, bentuk iman orang percaya yang keempat yang diteladankan oleh Abraham ialah beriman dalam pengorbanan. Ketika Allah menguji untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh beriman. Dengan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Saudaraku, ada begitu banyak orang bilang katanya dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang percaya. Tapi pelitnya minta ampun buat Tuhan. Susah sekali memberi untuk Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, imannya perlu diragukan. Orang yang sungguh-sungguh beriman, dia tidak akan sayang-sayang untuk Tuhan. Dia mampu untuk berkorban, dia rela untuk memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Oke, boleh lanjut multimedia. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Adalah Tuhan yang tak terbatas dalam pemeliharaan terhadap orang yang dikasihinya. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia pasti saudaraku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati. Untuk mengembalikan apa yang sudah dia persembahkan buat Tuhan. Tuhan tidak terbatas dalam pemeliharaan terhadap kehidupan kita. Orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk, saya undang pemain musik.
ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba Bapa, sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saudaraku tundukkan kepala. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kalau siang hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami, biar kami memiliki iman seperti iman Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Karena Abraham beriman, tetap beriman meskipun dia tidak melihat. Sekalipun apa yang diperintahkan kepada Tuhan dia tidak melihatnya, tapi tidak menjadi sebuah alasan untuk dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia belajar untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Bahkan dia mau dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ajar kami Tuhan untuk kami punya iman. Tetap percaya meskipun kami tidak melihat. Meskipun apa yang kami harapkan justru kenyataannya jauh berbeda dari apa yang terjadi. Biar kami tetap menaruh keyakinan kami, iman kami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan yang kedua, hari ini kami belajar bentuk iman yang dimiliki oleh Abraham. Bentuk iman dari orang percaya adalah beriman dalam kemustahilan. Meskipun usianya sudah senja, sudah mati pucuk, di dalam pengertian manusia sudah mustahil. Tetapi dia pegang janji Tuhan, bahwa Allah yang berjanji adalah setia, dan dia memperoleh janji penggenapan firman Tuhan. Keturunannya banyaknya seperti bintang di langit, pasir di tepi lautan yang sangat banyak jumlahnya. Karena dia beriman dalam kemustahilan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan pakai untuk kami menggenapi rencana Tuhan. Karena kami pegang janji firman-Mu, rema yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan untuk kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga, ketika kami beriman dengan melihat ke depan. Masa depan yang
penuh dengan kegemilangan, masa depan dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Biar kami tetap menaruh pengharapan kami di tengah-tengah persoalan masalah tekanan hidup. Berbagai hal yang menekan hidup kami. Kami mau tetap punya iman yang mampu melihat masa depan. Kami tahu Tuhan yang akan memberikan kemuliaan bersama-sama dengan kami. Kami mau punya visi, sebab visi itulah yang menggerakkan iman kami untuk kami boleh melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan yang terakhir hari ini kami belajar beriman dalam pengorbanan. Ketika kami sungguh menjadi orang yang percaya, maka kami juga mau rela untuk memberikan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Seperti Abraham yang rela untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, Ishak, sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Sebab dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang dari kematian. Demikian kami punya iman. Kami rela berkorban sebab kami tahu apa yang sudah kami korbankan Tuhan pasti akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu. Biar apa yang kami dengar, apa yang Tuhan nyatakan buat kami termeterai dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan Amin. Amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan amplop berwarna kuning dan biru. Dan juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biar persembahan ini menjadi persembahan yang kudus. Dan persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biku-biku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Biku-biku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di sana. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 16 Juni 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa diadakan pada hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Ibadah Kata Rizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di Ibadah Kata Rizo Kids. Info ibadah Komsel. Komsel Poros Indah pada hari Kamis, Komsel Cipondo dan Poros Gaga pada hari Jumat. Diadakan tiap 2 minggu sekali di kelompok masing-masing. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 dengan pembicara Pendeta Roni Tanujaya. Ibadah diadakan pukul 7 dan 9.15 pagi. Info ulang tahun. GBI Kata Rizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Narkopulus Siregar, Saudari Milka Julentia, Ibu Erni Cincin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Info baptisan. Baptisan selam akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni pukul 6 pagi di kolam renang Citra 1. Bagi peserta yang tidak memiliki kendaraan, harap berkumpul di gereja tepat waktu. Ibadah KM itu dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah gabungan. Mari kaum pria dan wanitanya Allah dapat bergabung di ibadah gabungan Kompak dan WBI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni pukul 7:30 malam di gereja. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Haryanto Winata. Saat ini kami sedang berada di kota Kapernaum, sebuah kota tempat pelayanan Yesus di mana dia banyak sekali melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan sebagian besar dalam mujizat-mujizat yang dia lakukan ada di kota ini. Tetapi kota ini sekarang menjadi sebuah reruntuhan. Kenapa? Karena Yesus pernah mengecap. Salah satunya adalah kota Kapernaum. Ada banyak orang yang terima mujizat Tuhan, ada banyak orang yang telah terima anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya kota ini dikecam oleh Tuhan sampai pada akhirnya kota ini sekarang hanya menjadi reruntuhan. Mari saudaraku, kami dari Impian Tour and Travel mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan perjalanan ziarah. Bersama-sama kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan pelayanannya selama dia ada di dunia ini. Dan kita akan menikmati kasih karunia Allah dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Saya rindu saudaraku biar kita bisa ke Holy Land ya. Amin. Ya, yang sekali lagi bahwa memang ada 3 hal yang diperlukan ya, dana, kesehatan, dan waktu ya. Jadi buat orang-orang muda yang ada dananya, yang ada waktunya, yang ada kesehatannya, yuk berangkat sama-sama ke Holy Land ya. Oke, sekali lagi saudaraku diumumkan bagi pria dan wanita pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 19.30 pada Sabtu minggu keempat ya, akan diadakan ibadah gabungan pria dan wanita dengan pembicara Pendeta Julius. Kemudian saudaraku, bagi Bapak Ibu putra putrinya yang akan dibaptis, kita akan melakukan baptisan tanggal 22 Juni 2024. Kita akan berangkat dari tempat ini jam 6 pagi ya. Tadinya rencananya hari Senin ini, tetapi karena sehubungan dengan libur weekend panjang, banyak yang jalan-jalan minta diundur ya. Tetapi nanti khusus buat yang tidak bisa, nanti akan ada
untuk jadwal berikutnya ya. Yang tidak bisa mengikutinya tenang saja karena tinggal dicelup aja kok. Di belakang juga ada air gitu ya. Maksudnya ada itu kobakannya. Oke. Sekali lagi saudaraku, selamat ulang tahun buat Bapak Narko, buat Saudari Milka, juga buat Ibu Cuncun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh membawa doa-doa kami, pujian penyembahan kami, kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda Tuhan di saat kami datang. Kami percaya, kami pulang, kami bawa kemenangan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, bahkan kesembuhan ilahi mengalir buat setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih setia-Mu buat setiap kami yang Tuhan percayakan hari ini boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah dalam hidup kami. Jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang sudah kami perbuat Tuhan memberkati. Bahkan juga kami berdoa bersukacita buat Bapak Narko, buat Ibu Saudari Milka, juga Ibu Cuncun yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya berkat Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Biar selalu pemeliharaan Tuhan menyertai supaya baik selalu kesehatan keadaan mereka. Berdoa Tuhan secara khusus juga biar mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan mari Engkau memberkati buat gereja-Mu GBI Katarizo. Biar Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Dalam rancangan dan rencana Allah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan setiap kami boleh bertumbuh menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Berdoa Tuhan juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami memberkati tanah air kami biar Indonesia mendapat berkat kemurahan kasih-Mu. Memberkati pemerintahan kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi pemerintahan yang dengan bijaksana untuk membawa sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga secara khusus. Mari Tuhan Kau memberkati kehidupan kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus. Tangan Allah ada di atasnya memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Amin. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Berkat Allah turun berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sukacita sejahtera Allah mengalir di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Menjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang penuh sejahtera Allah, kebahagiaan, keharmonisan ada di tengah-tengah keluarga kami. Perlindungan Tuhan menyertai keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada. Tuhan yang pagari kami. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya katakan Amin. amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang nikmat, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.